Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023 kita bahas tentang neraka. Dan mulai tanggal 3 September 2023 ini, hari ini kita membahas tentang apa itu surga, ya. Supaya kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh tahu apa itu surga dan apa itu neraka, karena semuanya itu ada tertulis di dalam Alkitab. Cuma mungkin kita tidak rajin membaca atau tidak mengerti. Sudah membaca tapi tidak mengerti. Dan dari pembacaan tadi, dari Lukas 23 ayat 39-43, kita tahu itu adalah peristiwa waktu Tuhan Yesus anak domba Allah disalibkan di atas bukit Golgota. Dan di samping kiri kanan Tuhan Yesus ada dua penjahat. Ada yang di sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya menurut literatur atau tulisan-tulisan dari Josephus Flavius, seorang ahli Alkitab, seorang ahli sejarah bangsa Yahudi, dia menjelaskan bahwa yang di sebelah kanan itu bernama Desmas. Desmas ini adalah yang kalau kita tahu penjahat, ya, di sebelah kanannya Tuhan, dan sebelah kiri juga seorang penjahat. Jadi ada dua penjahat, Tuhan Yesus yang di tengah. Yang di kanan yang mengatakan, "Ingatlah aku ketika engkau Tuhan Yesus datang nanti sebagai Raja." Sedangkan yang di sebelah kiri berkata, "Kalau engkau Tuhan, bebaskanlah kami." Jadi dia semacam menghujat Tuhan Yesus, ya. Sehingga yang di sebelah kanan yang bernama Desmas berkata, kalau kita disalib, dihukum, memang kita salah. Tetapi dia ini betul-betul tidak bersalah. Lanjut si Desmas berkata yang di sebelah kanan, "Ingatlah aku Tuhan ketika engkau datang sebagai Raja." Jadi si Desmas ini sudah mendengar banyak tentang Tuhan Yesus, ya, sebelum dia ditangkap oleh tentara Romawi dan disalib. Dia sudah dengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia dengar pengajaran Tuhan Yesus, dan dia percaya ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Beda dengan orang Farisi, tahu firman Tuhan, tahu hukum, tahu kitab Taurat, tetapi menyangkal Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Desmas ini menurut tulisan Josephus Flavius, dia adalah termasuk pejuang yang ingin bangsa Israel bebas dari penjajahan Romawi. Sehingga pada waktu Gubernur Pilatus baru menjejakkan kakinya pertama di Yerusalem, si Desmas inilah yang memanah Pilatus, sehingga, tetapi untung Pilatus tidak mati, ya. Cuma terkena panah, langsung dibawa, dirawat, diobati, tidak mati. Dan Desmas sejak itu dicari-cari oleh tentara Romawi. Dia berhasil lolos, tapi satu waktu dia tertangkap dan dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah historinya
si penjahat di sebelah kanannya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Desmas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Tuhan Yesus bilang hari ini juga, maksudnya waktu kau mati sebentar, kau akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kau Desmas, di dalam Firdaus. Apa itu Firdaus? Yang jelas, Firdaus itu adalah bagian dari sorga. Ya, sedangkan Hades yang kita bahas minggu lalu adalah bagian dari neraka. Kalau Hades adalah tempat sementara untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak selamat karena menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempatnya itu di Hades. Atau tempat tunggu sementara sebelum pengadilan terakhir. Sedangkan Firdaus adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang percaya Tuhan Yesus sebelum meninggal. Jadi ada dua ya, ada dua jenis orang-orang yang masuk ke Firdaus. Yang pertama, orang itu sebelum meninggal percaya Tuhan Yesus. Seperti si Desmas, dia sebelum mati total di atas kayu salib, dia menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang pertama, yang masuk Firdaus itu. Yang kedua, sekalipun dia sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi memang dia tidak berkarya apa-apa. Ya, seperti Desmas. Desmas belum dibaptis, tetapi dia belum berkarya karena habis itu dia meninggal kan, mati di salib. Nah, itu bagian pertama ya. Artinya meninggal tetapi belum berkarya buat Tuhan Yesus atau kerajaan sorga. Belum melakukan amal soleh istilahnya. Tetapi jenis yang kedua yang tinggal di Firdaus, orang Kristen, orang percaya yang sudah rajin masuk gereja, tapi imannya tidak bertumbuh-tumbuh. Dia dengar firman tapi seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tidak mau berusaha mengerti apa itu firman Tuhan yang dia dengar. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kalau kita mendengarkan firman tapi cuma sambil lalu, seperti maaf ya, masa bodoh, atau firman lagi diberitakan seperti saat ini, kita asik main-main HP saja, artinya tidak peduli. Memang kita orang percaya, rajin masuk gereja, rajin ibadah, rajin ikut persekutuan doa, rajin ikut kul, tapi cuma sebagai formalitas saja, dan tidak ada pertumbuhan iman. Nah, orang-orang seperti ini kalau satu saat meninggal, tempatnya di Firdaus. Ya, di Firdaus. Bukan di surga tingkat pertama. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, surga itu seperti yang saya alami waktu dibawa ke surga, ada pertama yang paling rendah istilahnya ya, yaitu Firdaus. Kemudian yang kedua, surga tingkat pertama. Yang ketiga, surga tingkat kedua. Yang keempat, surga tingkat ketiga. Yang kelima, Yerusalem baru. Ya. Apa syaratnya supaya kita tinggal di Firdaus? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu sudah percaya Tuhan tapi belum berkarya. Karena habis itu meninggal kayak Desmas. Tetapi ada juga orang belum meninggal, sudah percaya Tuhan, tetapi imannya tidak bertumbuh. Imannya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena dengar firman, tetapi datang burung memakan. Itu perumpamaan penabur ya. Ketika benih firman ditaburkan, tidak diperhatikan, masa bodoh, datang burung. Burung itu adalah gambaran setan ya. Setan itu mencuri firman itu, tidak bertumbuhlah orang itu. Orang itu tetap selamat, tidak masuk neraka, tetapi kalau di surga
dia masuk yang paling di bawah, yang rendah. Sebab di Firdaus itu yang paling rendah tingkatannya ya, tapi sudah bagian surga. Itu sudah lumayan dibandingkan masuk Hades atau neraka. Itu dikatakan iman tingkat pertama. Ada iman tingkat kedua, itu iman tingkat kedua itu akan masuk di surga tingkat pertama. Iman tingkat ketiga masuk di surga tingkat kedua. Nanti kita bahas berikut ya. Iman tingkat keempat masuk di surga tingkat tiga. Iman yang paling tinggi itu yang masuk di Yerusalem baru. Kapan kita punya iman meningkat? Rajinlah baca firman. Rajinlah berdoa. Dan rajinlah melakukan firman Tuhan. Kalau kita cuma membaca tapi tidak melakukan, kita punya iman tidak bertumbuh kan? Tuhan mengatakan di firman, iman tanpa perbuatan mati. Memang dia tidak masuk neraka, tetapi dia cukup di Firdaus. Ya. Dan memang pernah pengalaman Opa waktu dibawa ke surga, ada beberapa hamba Tuhan saya dapati hanya di Firdaus. Tapi hamba Tuhan itu sudah meninggal ya. Saya bilang, Tuhan, dia kan pendeta hamba Tuhan atau penatua lah. Bukan pendeta ya, penatua atau diaken. Ya, dia melakukan pelayanan, tetapi dia lakukan bukan dengan iman. Dia melakukan itu seperti formalitas. Ya. Itu yang kalau dikatakan di kitab Wahyu suam-suam kuku, ya. Jadi melakukan sesuatu ritual itu cuma formalitas tetapi bukan dari hatinya. Jadi ingatlah firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati kita. Jadi contoh ya, ada yang saya ketemu orang-orang percaya, orang Kristen, dia bukan pendeta, tapi saya ketemu dia di surga tingkat kedua. Kenapa? Tuhan katakan, kamu lihat kan, dia memang tidak pintar menyanyi. Waktu di gereja dia menyanyi dengan sungguh-sungguh. Sampai keluar air matanya, Tuhan melihat itu. Oh, ini orang sungguh-sungguh memuji saya dengan segenap hatinya. Bukan asal-asal. Kalau asal-asal itu cukup di Firdaus. Tapi dia begitu sungguh-sungguh, padahal dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Dia bukan tim pemuji. Ya, bukan sebagai tim pemuji di altar. Tapi dia sebagai jemaat biasa. Tetapi waktu dia memuji Tuhan, dia sungguh-sungguh. Waktu dia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Tuhan melihat hatinya. Dan itu pasti imannya bertumbuh. Makanya dia ada di surga tingkat 2. Jadi sekali lagi, Opa mau tekankan, marilah kita sungguh-sungguh dalam kita beribadah. Sungguh-sungguh setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Bukan cuma membaca merenungkan, tetapi yang paling penting Tuhan Yesus bilang yang berbahagia yang mendengar firman, membaca firman dan melakukannya. Itu juga ada di kitab Wahyu ya, tertulis gitu. Jadi marilah kalau kita dengar firman pada siang hari ini, kita lakukan firman Tuhan ini, yaitu kita mau bertumbuh iman kita dan hati kita semakin serupa dengan Tuhan. Itulah yang menunjukkan tingkatan iman kita. Kalau kita cuma biasa-biasa saja, itu disebut iman tingkat pertama. Iman tingkat pertama cuma sampai di Taman Firdaus. Tapi itu sudah syukur ya, daripada di neraka. Itu dulu tentang Taman Firdaus. Semoga kita jangan cuma cukup masuk Taman Firdaus ya. Minimal di surga tingkat pertama yang nanti Opa bahas di minggu-minggu berikut ya. Apa itu surga tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan Yerusalem baru. Itu yang paling tinggi. Ya, di Yerusalem baru itulah tinggal Raja Daud, Nabi Musa. Disitulah tinggal ke-12 murid Tuhan, tapi tanpa Yudas ya. Diganti oleh Matias. Dan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh pengorbanan. Itu dapat di Yerusalem baru. Dan juga yang martir. Nah, sampai disinilah yang Opa bisa sampaikan tentang Firdaus. Apa itu Firdaus? Nanti Oma Palar yang akan melengkapi ya penjelasan Opa.
Kiranya Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman, saudara-saudari tim Warlot. Kita jumpa pada siang hari ini. Saya menambahkan apa yang Opa katakan tadi, tetapi saya tidak mengulanginya, hanya menambahkan. Di sini kita membaca dari Lukas 23 ayat 29 sampai dengan 42 ya. Nah, saya titik beratnya di sini, menekankan di sini mengenai apa yang Opa katakan, berbicara mengenai tingkat-tingkat surga. Siapa yang duduk di dalamnya? Kita bisa baca pada pembacaan kita hari ini, siang ini. Kalau saya melihat dari dua sisi, bahwa kedua orang kiri kanan yang mendampingi waktu Tuhan Yesus disalibkan adalah dua-dua mengenal Tuhan. Zaman akhir ini semua mengenal Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus disalib, dua-dua juga mengenal Tuhan. Sekarang berkaitan dengan firman hari ini, berbicara mengenai surga dan neraka. Kita berbicara menekankan siang ini adalah surga. Dua orang jahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Orang jahat yang satunya adalah, kata Opa tadi, adalah bernama Desmas. Ia seorang penjahat, dan sebelahnya lagi adalah Tuhan Yesus adalah seorang penjahat juga. Tetapi dua-dua mengenal Tuhan. Kalau kita lihat dari sisi kita sebagai anak Tuhan, mereka juga mengenal Tuhan. Tapi kalau kita lihat mendunia sekarang ini, Injil sudah sampai kemana-mana, mereka juga mengenal Tuhan. Jadi penyaliban Tuhan Yesus di kiri kanan, semua mengenal Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan kita tempatkan dalam hidup kita? Saya berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus dikenal oleh siapapun yang namanya manusia. Sampai hari ini kenyataan itu ada. Tetapi bagaimana Tuhan kita tempatkan dalam titik kehidupan kita, itu yang paling menentukan dalam pembacaan kita hari ini. Kita berbicara soal yang tadi Opa katakan, bahwa seorang yang bernama Desmas. Dia adalah orang jahat, tetapi saya percaya yang dia lakukan itu dengan sadar. Dia kenal Tuhan. Pada akhir-akhir hidupnya dia membela. Kalau seorang dengan perkataannya terhadap temannya, dia mengatakan kita yang salah. Dan yang satu, pada akhir-akhir hidupnya adalah juga mengenal Tuhan. Bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang kenal Tuhan walaupun mungkin tidak percaya, tapi kenal. Tapi dia menempatkan Tuhan adalah pembuat mujizat. Sekarang kita ambil dari kehidupan dunia ini, dilihat dari dua sisi. Kita ada di mana? Kalau melihat kehidupan kedua orang di sisi kanan Tuhan Yesus dan sisi kiri Tuhan Yesus, kalau kita ambil anak Tuhan, itu benar-benar anak Tuhan. Kita lihat dari sisi anak Tuhan. Tapi mana yang lebih baik? Saya ajak Bapak Ibu di rumah merenungkan ini. Kalau kita lihat namanya orang jahat, pasti tidak ada yang baik. Tetapi ada Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sampai di atas salib pun dia nyatakan kasih-Nya. Mari kita renungkan bersama-sama. Dia masih mendengar ada pengakuan. Dia masih mendengar ada pembicaraan. Tuhan Yesus adalah manusia asli. Tapi kekuatan dia menghadapi kehidupan ini
yang adalah pekerjaan rumah yang dia berikan, katakan untuk bapaknya, dia masih mendengar kasih itu. Sampai Tuhan Yesus meninggal pun dia masih mendengar. Itulah sifat pribadi Tuhan yang kita harus tahu. Sampai titik penghabisan, napas tinggal satu-satu pun, Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anaknya. Kalau itu dibawa pada titik, pada situasi anak-anak Tuhan. Saya berbicara anak-anak Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan. Pada titik-titik terakhir, sudah tidak ada harapan. Tuhan inginkan pengakuan dari kita. Pengakuan itu yang sangat Tuhan inginkan. Sekali lagi Bapak Ibu di rumah, pengakuan. Kalau kita dengar, kita lakukan, kita praktekkan pelayanan kami. Kadang-kadang di akhir-akhir hidup seseorang, dia mengaku. Dan Tuhan ingin suaranya keluar. Aku mengakumu Tuhan. Aku mengaku kehidupanku Tuhan. Itu perkenanan Tuhan mendengar saat-saat terakhir hidup. Itulah pribadi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan yang tidak jahat. Dia berusaha sampai titik terakhir anak-anaknya dia masih memanggil. Masih menerima. Nah, itulah Desmas. Yang meletakkan Tuhan dengan sadar di dalam kehidupannya. Tapi dia terpengaruh keadaan dunia. Tetapi pada akhir hidupnya, ya Tuhan, aku salah. Bahkan dengan kata-kata dia menegur temannya. Ya, temannya ini adalah penjahat juga. Tapi saya memikirkan, saya menalar, saya merenungkan. Dia melihat Tuhan mengambil kehidupan Tuhan hanya sebagai pembuat mujizat. Dua kehidupan anak Tuhan yang berbeda. Kalau melihat kedua-duanya, tentu kita pilih Desmas yang mengenal Tuhan daripada yang satu mengenal Tuhan tetapi sebagai pembuat mujizat. Kadang-kadang kita juga sebagai anak Tuhan meletakkan hidup kita, tahu Tuhan, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Itu yang sering kita menunggu, apalagi kehidupan akhir zaman ini. Menginginkan mujizat. Kita melihat Tuhan sebagai mujizat, bukan sebagai Tuhan pribadi yang benar-benar menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita ikuti seperti Desmas. Tapi kita jangan mau mengikuti kejahatannya sudah terakhir. Baru dia mengatakan. Tapi di sini kita melihat kasih Tuhan. Kita titik beratkan hati kasih Tuhan. Sampai Tuhan katakan padanya. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tuhan mau semua anak-anaknya demikian. Dengan membaca firman hari ini. Apa kita menyadari ini? Hal ini membuat kita membaca, mendengarkan, kita berusaha. Kita tertempelak, kita berusaha menjadi murid Tuhan yang benar. Karena Tuhan begitu kasih manusia. Tapi dia juga memberikan kesempatan. Nah, itulah Desmas yang sebentar lagi adalah di Firdaus. Tuhan sendiri mengatakan. Nah, itulah yang Opa katakan tadi adalah tingkat pertama surga. Beliau ada di surga tingkat pertama, tetapi belum berkarya. Saya ulangi lagi, Firdaus tingkat pertama adalah Firdaus tempat orang-orang yang belum berkarya bagi Tuhan. Tetapi karena perkenanannya, pengakuannya, Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersama aku. Mari teman-teman, siang hari ini Tuhan membuka wawasan kita. Mari kita menyadari hidup kita. Kita sadari hidup kita tidak akan sia-sia kalau kita dengan Tuhan. Seperti Desmas, walaupun terakhir dia mengaku, ya Tuhan aku salah.
Tuhan, sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu di rumah, Tuhan menginginkan kata demikian. Tapi jangan kita sengaja membuat, nanti saya sudah mau mati baru saya mengaku. Tidak bisa begitu. Kalau itu kita lakukan dengan sadar, itu juga tidak perkenan Tuhan. Tuhan mau waktu kita menghadap kehidupan kita pada akhir-akhirnya, di situ Tuhan membuka hatinya dia untuk dia mengenal, dan orang tersebut, anak Tuhan tersebut mengenal juga Tuhan. Itulah kesempatan-kesempatan terakhir. Banyak hal yang kami bisa saksikan dalam hidup pelayanan kami. Orang-orang yang demikian Tuhan sangat berkenan, dan Tuhan menunggu memberi kesempatan. Apakah kita mau atau tidak? Tapi yang jelas surga menanti kita. Saya tidak panjang, tapi marilah kita seperti Desmas. Kalau kita tanpa sadar, kita sudah terjerumus jauh dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan yang menilai semuanya. Pada akhirnya Tuhan masih memanggilnya. Mari bersama dengan aku hari ini juga engkau di Firdaus. Jangan kita seperti yang sebelahnya lagi, malah menghujat Tuhan Yesus sendiri. Melihat Tuhan hanya sebagai pembuat mujizat. Tanpa membuat mujizat, orang tersebut tidak percaya pada Tuhan. Jangan kita sepotong-sepotong melihat Tuhan di dalam cara kita berpikir. Carilah Tuhan seutuhnya, lengkap mengenal pribadinya. Tuhan tahu. Mungkin kita berusaha cuma 1, 2, 3. Tapi Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan menyempurnakan datang dengan kasih-Nya menegur kita. Supaya dia bersama-sama. Supaya kita pun bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Di Firdaus. Walaupun Firdaus tetapi itu juga surga. Mari kita dengan keadaan apa yang kita dengar firman hari ini, kita berusaha bukan saja surga tingkat pertama, tapi 2, 3, 4 dan seterusnya. Mari kita berkarya, yaitu tetap intim dengan Tuhan, selalu baca firman-Nya menjadi satu roh dan satu daging. Maka kehidupan kita tidak akan sia-sia sampai kita menutup mata kita yang terakhir. Surga sudah menanti kita. Tuhan memberkati, hanya itu saya tambahkan sedikit. Mari teman-teman di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudari tim Warlot, kita jumpa lagi di minggu depan. Kita akhiri firman mengenai surga pada hari ini. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi Maranatha. Amin.